Metode pemisahan campuran. Kamu telah mengetahui bahwa salah satu ciri dari campuran, baik campuran homogen maupun heterogen, adalah dapat dipisahkan menjadi komponen-komponen penyusunnya. Proses pemisahan digunakan untuk mendapatkan dua atau lebih zat yang lebih murni atau zat tunggal dari suatu campuran senyawa kimia. Pemisahan ini sangat diperlukan karena banyak senyawa kimia yang ditemukan di alam dalam keadaan yang tidak murni atau dalam bentuk campuran. Seperti garam dapur yang kita konsumsi merupakan hasil pemisahan dari campuran air laut atau dengan metode penguapan atau evaporasi. Dilakukan pemisahan karena air laut sebenarnya tersusun atas air, garam, dan beberapa mineral. Ada beberapa cara pemisahan campuran, yakni penyaringan atau filtrasi, sentrifugasi, penguapan atau evaporasi, penyulingan atau destilasi, sublimasi, dan kromatografi. Untuk mengetahui perbedaan dari metode-metode ini, perhatikan uraian berikut. Penyaringan atau filtrasi. Pada penyaringan digunakan alat atau saringan yang berlubang atau berperi. Pemisahan ini didasarkan pada perbedaan jenis zat atau besar kecilnya zat yang ada dalam campuran. Misalnya pada pembuatan santan kelapa. Santan kelapa dibuat dengan cara memisahkan campuran santan dan ampas kelapa dengan menggunakan saringan yang berpori-pori kecil. Dengan saringan ini, maka santan kelapa dapat melewati lubang saringan dan ampas kelapa akan tertahan dalam saringan. Contoh lain, penyaringan yang digunakan oleh pekerja bangunan untuk memisahkan pasir dari kerikil. Saringan terbuat dari kawat yang dibingkai papan. Campuran pasir dan kerikil dituangkan dengan menggunakan atau cangkul. Pasir akan dapat melewati saringan, sedangkan kerikil tinggal dalam saringan. Agar kamu lebih memahami proses pemisahan dengan cara filtrasi atau penyaringan, lakukan kegiatan berikut. Sediakan 2 buah gelas kimia, kertas saring, corong kaca, butiran-butiran kapur, dan air. Mula-mula, masukkan butiran-butiran kapur ke dalam kimia yang berisi air. Kemudian, aduk hingga butiran-butiran kapur larut. Selanjutnya, melalui corong kaca yang telah dipasang kertas saring, tuangkan larutan kapur ke dalam gelas kimia lain. Amati campuran kapur setelah melewati kertas saring. Kemudian, bandingkan campuran air kapur sebelum penyaringan dengan sesudah dilakukan penyaringan atau filtrasi. Dari kegiatan ini, kamu dapat mengamati air dapat melewati kertas saring tersebut, sedangkan butiran-butiran kapur tertahan pada kertas saring. Zat hasil penyaringan atau air disebut filtrat, sedangkan zat sisa penyaringan atau butiran-butiran kapur disebut residu. Kertas saring memiliki pori-pori yang sangat kecil, sehingga dapat menahan butiran-butiran kapur tersebut. Selain yang sudah dijelaskan, metode penyaringan atau filtrasi yang telah dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari seperti membuat air teh, penyaringan tepung, penjernihan air, menyaring air sungai untuk keperluan air bersih, dan sebagainya. Sentrifugasi. Suspensi yang partikel-partikelnya sangat halus tidak bisa dipisahkan dengan cara filtrasi. Partikel-partikelnya dapat melewati saringan atau bahkan menutupi lubang pori-pori saringan sehingga cairan tidak dapat lewat. Cara yang dilakukan untuk memisahkan suspensi dalam jumlah yang tidak terlalu banyak adalah dengan metode sentrifugasi. Sentrifugasi dilakukan dengan memutar dengan cepat
campuran suspensi. Dengan pemutaran ini, partikel yang memiliki massa lebih besar akan mengumpul di dasar tabung atau mengendap. Jadi, zat cair akan terpisah dari zat yang terlarut. Kemudian, zat cair ini dapat dituang dengan hati-hati agar endapan tidak terikut. Sentrifugasi dapat digunakan untuk memisahkan susu menjadi susu krim dan susu skim. Penguapan atau evaporasi. Pada awal bab telah dijelaskan bahwa garam dapat diperoleh dari air laut dengan proses penguapan atau evaporasi. Untuk memisahkan campuran yang terdiri dari banyak zat, misalnya air garam yang tercampur pasir. Ketiga zat ini, yaitu air, garam, dan pasir, dapat dipisahkan. Langkah pertama, memisahkan air garam yang merupakan campuran homogen dengan pasir. Pada penyaringan ini, pertama-tama pasir dipisahkan dari air garam dengan menggunakan kertas saring. Selanjutnya, memisahkan air dengan garam. Karena partikel garam sangat kecil, maka dilakukan metode penguapan atau evaporasi. Pada proses penguapan, larutan dipanaskan sampai zat pelarutnya atau air menguap dan meninggalkan zat terlarut atau garam. Proses pemisahan dengan cara penguapan ini dapat terjadi karena zat terlarut atau garam memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan dengan zat pelarutnya atau air. Penyulingan atau destilasi. Penyulingan atau destilasi adalah proses pemisahan campuran zat cair yang didasarkan pada perbedaan titik didih zat-zat cair yang ada di dalam campuran. Memurnikan air laut menjadi air tawar merupakan salah satu contoh pemanfaatan metode penyulingan. Air laut yang akan dimurnikan dimasukkan ke dalam suatu wadah yang disebut labu distilasi. Kemudian, labu yang berisi air laut ini dididihkan pada suhu 100 derajat Celcius. Seperti yang telah kamu ketahui sebelumnya, bahwa jika suatu campuran yang memiliki titik didih berbeda dipanaskan, maka zat yang mempunyai titik didih lebih rendah akan mendidih atau menguap terlebih dahulu. Karena titik didih air jauh lebih rendah daripada garam, maka ketika air laut dididihkan, yang menguap hanya air, sedangkan garam tidak ikut menguap. Uap air ini kemudian dikumpulkan, lalu didinginkan pada tabung pendingin hingga mengembun menjadi air tawar yang masuk ke dalam labu penampung. Zat hasil penyulingan atau destilasi disebut distilat. Sedangkan zat sisa yang tertinggal dalam labu distilat disebut residu. Penyulingan ini biasanya dilakukan dalam suatu alat yang disebut distilator. Selain pemisahan campuran zat padat dengan cair, pemisahan campuran dengan cara penyulingan juga dapat dilakukan untuk memisahkan campuran cair dengan cair. Proses penyulingan atau destilasi dapat memisahkan campuran antara zat cair dengan cair. Misalnya, campuran bensin dan minyak tanah. Titik didih bensin adalah 30 derajat Celcius, sedangkan titik didih minyak tanah adalah 180 derajat Celcius. Maka, ketika campuran ini dipanaskan pada suhu 30 derajat Celcius, bensin terlebih dahulu mendidih, sedangkan minyak tanah belum mendidih. Jika kondisi terus dipertahankan, maka seluruh bensin akan menguap. Uap bensin yang timbul dialirkan melalui pendingin sehingga akan mengembun. Titik-titik embun ini kemudian dialirkan ke tempat penampungan bensin cair murni. Jika proses ini terus berlangsung hingga seluruh bensin habis, maka akan terjadi lonjakan suhu minyak tanah secara mendadak. Mengapa demikian? Perhatikan, bensin berarti bensin mengalami perubahan wujud, dan setiap terjadi perubahan wujud, suhu zat tetap.
Jadi, ketika bensin mendidih, suhu larutan itu tetap. Tetapi, ketika seluruh bensin menguap dan tidak terjadi perubahan wujud lagi, dan tentunya suhu minyak tanah naik dengan cepat. Lalu, bagaimana jika zat penyusun larutan memiliki titik didih yang tidak terpaut jauh, misalnya antara alkohol dan air? Air mempunyai titik didih 100 derajat Celcius, sedangkan titik didih alkohol 78 derajat Celcius. Untuk mengatasi kondisi seperti ini, maka perlu dilakukan pemisahan dengan metode destilasi bertingkat, yaitu dengan melengkapi alat destilasi dengan kolom fraksionasi. Pada kolom fraksionasi ini, uap air yang mungkin turut menguap bersama alkohol akan turun ke putih, sedangkan uap alkohol akan terus naik ke kolom fraksionasi di atasnya. Demikian terusnya diperoleh alkohol murni ketika sudah menunjukkan kenaikan lebih 8 derajat Celcius. Metode destilasi bertingkat banyak digunakan dalam industri pengolahan minyak bumi, yaitu untuk memisahkan minyak mentah menjadi LPG, bensin, minyak tanah, solar, pelumas, dan residunya sebagai bahan untuk membuat jalan. Sublimasi. Kamu telah mempelajari bahwa proses destilasi dapat dilakukan terhadap campuran dua zat cair yang memiliki titik didih berbeda. Lalu, bagaimana cara memisahkan campuran dua benda padat? Nah, cara untuk memisahkan campuran dua benda padat, salah satu adalah dengan sublimasi. Sublimasi adalah proses pemisahan campuran yang dapat digunakan untuk memisahkan komponen yang dapat menyublim dari campurannya yang tidak dapat menyublim. Contoh benda yang dapat mengalami sublimasi adalah kapur barus atau kaper, iodin, dan amonium klorida. Misalnya kapur barus. Jika kapur barus ini bercampur dengan zat pengotor seperti pasir, maka untuk memisahkan kapur barus dengan zat pengotor dapat dilakukan dengan proses sublimasi. Ketika campuran kapur barus dan pasir dipanaskan, maka kapur barus akan menguap sedangkan pasir tidak. Kapur barus akan segera mengkristal ketika berada pada daerah yang cukup dingin. Dengan demikian, kapur barus murni dapat diperoleh kembali. Atau seperti iodin, jika terkena kotoran, maka iodin dapat dipisahkan dari semua kotorannya dengan metode sublimasi. Iodin kotor dipanaskan dengan panas api kecil sehingga iodin akan menyublim menjadi gas, sedangkan kotorannya tetap tinggal di bejana. Setelah gas ini menyublim menjadi padat kembali, maka iodin telah menjadi murni. Kromatografi. Kromatografi adalah pemisahan yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel zat yang bercampur pada medium tertentu. Contoh pemisahan secara kromatografi adalah rembesan air pada dinding yang menghasilkan garis-garis dengan jarak tertentu. Kromatografi dapat digunakan untuk memisahkan zat-zat warna yang terdapat pada tinta. Kromatografi ini dapat dilakukan dengan menggunakan kertas saring sebagai penyerap. Tinta yang ingin kita pisahkan zat-zat warnanya ditotolkan pada salah satu ujung kertas saring dengan jarak sekitar 1 cm dari ujung kertas. Kemudian, kertas saring dimasukkan ke dalam suatu wadah yang berisi air. Dengan tinggi air dalam wadah sekitar 0,5 cm. Air akan merembes naik melalui kertas saring melewati tinta. Zat yang kurang kuat diserap oleh kertas akan larut dengan air dan ikut merembes naik ke atas kertas bersama air.